Hai, aku Mangkwani. Di video kali ini aku akan mereview tentang penggunaan Avoskin Retinol Ampul. Kalau kamu penasaran gimana reaksinya di kulit aku selama pemakaian 2 bulan, keep on watching. Jadi sebelum aku mereview si Avoskin Retinol Ampul ini, aku jelaskan dulu gimana jenis kulit aku. Jadi jenis kulit aku itu tipe yang berminyak. Terkadang dia jadi kombinasi, jadi di area T-zone ini tuh berminyak dan di area samping pipi ini tuh jadinya lebih ke arah normal. Nah, aku juga punya eksim dan gampang banget dehidrasi kulitnya, jadi aku tuh nggak pernah pakai skincare yang ada embel-embelnya untuk kulit berminyak atau untuk mengontrol minyak, karena itu akan membuat kulit aku lebih terasa ketarik dan lebih kerasa kering, bahkan bisa jadi eksimku kambuh. Terus jadi aku selalu cari skincare itu yang light moisturizing tapi sangat menghidrasi kulit aku. Kandungan retinol sendiri itu sekarang itu lagi booming banget, bukan cuma di Indonesia tapi di Korea juga. Cuman bedanya kalau di Korea itu bentuk produknya itu lebih ke arah yang pelembab, krim, atau pokoknya yang lebih thick. Sedangkan di Indonesia sendiri bentuk produk yang mengandung retinol itu lebih ke arah toner, serum, ataupun ampul. Jadi aku sendiri itu baru pertama kali menggunakan produk retinol dan pilihanku jatuh ke Avoskin Retinol Ampul ini. Kenapa aku baru coba retinol? Karena sesungguhnya kandungan retinol itu sangat tricky. Kalau kamu salah pemakaian, bisa-bisa kulit kamu jadi bermasalah. Tapi aku punya beberapa alasan kenapa akhirnya aku berani mencoba retinol dan pilihanku jatuh kepada si Avoskin Retinol Ampul ini. Yang pertama, karena si Avoskin Retinol Ampul ini tidak mengandung alkohol. Kau sendiri kan, kalau alkohol itu bisa banget membuat kulit menjadi kering dan aku sangat menghindari itu. Yang kedua, karena dia tidak mengandung parfum. Dulu aku tuh nggak bisa banget pakai produk yang mengandung parfum sintetis, entah kenapa, pokoknya nggak bisa aja. Mungkin karena skin barrierku saat itu kurang baik. Sekarang sudah bisa mentoleransi parfum sih, cuman kalau bisa dihindari produk yang mengandung parfum ya aku hindari, karena toh parfum juga nggak punya manfaat untuk kulit kita selain baunya yang wangi. Yang ketiga itu adalah kandungan retinol yang dipakai oleh Avoskin Retinol Ampul ini bukan pure retinol, tetapi turunan retinol yang berupa actosome retinol, yang berarti tingkat kesensitivitasnya itu terhadap kulit lebih aman daripada pure retinol. Yang keempat, kandungan-kandungan utama selain retinol itu sangat-sangat bagus. Contohnya ada peptid yang bagus banget untuk kolagen di kulit kita. Terus ada vitamin E yang bagus banget untuk melembabkan kulit. Terus ada juga ekstrak pomegranate dan ekstrak green tea yang kaya akan antioksidan. Jadi Avoskin Miraculous Retinol ini sebenarnya terdiri dari dua, yaitu adalah toner dan ada ampulnya. Sebenarnya logikanya kalau kita baru mencoba sebuah produk retinol itu lebih bagus kita pilih yang kandungannya lebih mild, yaitu berarti toner. Tetapi toner dari Avoskin ini yang seri Miraculous Retinol ini itu ada kandungan turunan alkoholnya. Sebenarnya turunan alkohol itu masih lumayan bagus daripada pure alkohol, tapi aku pribadi kalau masih bisa menghindar ya kita hindari yang produk ada alkohol ataupun turunan alkoholnya. Nah, karena Avoskin Retinol Ampul ini tidak mengandung turunan alkohol, jadi akhirnya aku memilih si Miraculous Retinol Ampul ini. Jadi aku akan cerita dulu, dan ini akan sedikit panjang karena akan ada sedikit drama dari penggunaan si ampul ini. Jadi
awal penggunaannya itu aku menggunakan 2 kali seminggu atau 3 kali sehari. Supaya kenapa? Karena aku bisa merasa kalau produk ini apakah aman untuk kulitku atau tidak. Misalnya terjadi purgingnya tidak akan terlalu parah dan aku masih bisa menanggulanginya. Jadi aku pakai dengan frekuensi tersebut selama 2 minggu dulu. Lalu setelah 2 minggu aku merasa tidak ada purging sama sekali dan tidak merasa ada efek negatif dari penggunaan si ampul ini. Akhirnya aku menaikkan frekuensi pemakaiannya itu menjadi 2 hari sekali atau selang-seling. Hari ini pakai, besok enggak. Lalu belum sampai 2 minggu pemakaian dengan frekuensi baru itu, ternyata bukan jerawat, bukan purging. Kulit aku tuh terkupas, terutama di daerah sini, di sini. Tapi yang aku paling ngerasa yang sedikit menggangguku itu ada sensasi, ada rasa yang bikin aku perih di bagian sini dan di sini. Terus akhirnya aku panik dong, karena kan awalnya aku cuman memprediksi aku bakal purging atau jerawatan saja, bukan muka terkupas ataupun perih. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk stop pemakaian ampul ini dulu. Lewat ada kartu merah. Nah, akhirnya setelah drama tersebut aku akhirnya menstop pemakaian si ampul ini dulu dan aku merubah semua skincare aku menjadi produk-produk yang menghidrasi kulitku supaya kulitku tuh lebih membaik harapannya. Jadi aku pakai Hada Labo Toner, terus aku pakai aloe vera gelnya dari Missha, terus aku pakai juga si Laneige Sleeping Mask. Pokoknya aku pakai ketiga-tiganya itu siang dan malam. Aku pakai, kecuali kalau siang aku tetap pakai sunscreen ya, soalnya matahari kan UVA dan UVB-nya itu kurang baik untuk kulit. Alhamdulillahnya setelah 3 hari pemakaian produkku yang sangat menghidrasi itu, kulitku kembali. Cuman aku tidak berani pakai si ampul ini dulu. Akhirnya setelah kulitku tuh agak lumayan membaik 2 minggu kemudian, akhirnya aku kembali lagi menggunakan si Avoskin Retinol ampul ini dengan frekuensi 3 hari sekali atau 2 kali seminggu. Dan alhamdulillahnya sih cocok sih, tidak ada rasa perih, pedih, dan muka yang terkupas. Jujur, aku sendiri kaget pas mukaku itu terkupas. Lalu aku searching, ternyata memang ada beberapa orang yang kulitnya sensitif tidak bisa menggunakan produk retinol dengan frekuensi yang sering gitu. Jadi untuk kulit yang sensitif dianjurkan penggunaannya itu adalah 3 hari sekali dengan syarat menambahkan pelembab yang sangat thick. Jadi aku menambahkan pelembab ini pelembab bayi sih, pelembab khusus bayi yang punya riwayat eksim. Ini Monstella Stellatopia Emollit Cream Face. Jadi ini tuh khusus untuk bayi yang punya eksim dan ini nih sangat-sangat thick. Jadi ketika aku menggunakan Avoskin Retinol ampul ini dengan frekuensi pemakaian 3 hari sekali, aku selalu membarenginya dengan si Monstella ini, karena kalau tidak kulit aku akan terasa ketarik. Dan alhamdulillahnya aku sudah pakai kedua produk ini secara bersamaan dengan frekuensi 3 hari sekali itu selama 2 bulan ini, dan alhamdulillahnya tidak ada masalah terkupas-kupas. Yeay! Jadi gimana di kulit aku setelah pemakaian 2 bulanan ini? Aku
purging. Seperti yang aku prediksikan, aku pasti purging karena kulit aku tuh sebelum menggunakan si retinol ampul ini tuh punya jerawat-jerawat mendem di daerah sini, di sini tuh banyak banget, sampai ketika aku make upan kulitnya terlihat kurang baik, kayak ada jerawat, padahal sebenarnya enggak, itu jerawat mendem bukan jerawat aktif. Aku sudah pernah bahas ini di review Sunbae Me aku, nanti aku kasih linknya di sini atau di sini. Oke, aku pergi sampai sekarang masih pergi, masih on off, terutama di daerah sini. Tapi bedanya purging sama breakout itu, kalau purging proses penyembuhannya itu cepet banget, sedangkan breakout itu lama. Aku akan tampilkan foto dimana aku purging bersamaan dengan aku breakout karena PMS, breakout sih, jerawat PMS. Sampai sekarang bekas jerawat PMS itu masih ada sampai sekarang. Nih masih ada sampai sini. Sedangkan untuk purging itu prosesnya cepet banget, sudah sembuh. Kalau kalian lihat di sini tuh tinggal bekasnya aja sedikit. Sedangkan di sini tuh masih merah banget sampai sekarang. Seperti itu. Nah, proses purging itu di tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepet, ada yang lambat. Tapi untuk produk dengan kandungan retinol sendiri itu maksimal bisa sampai 16 minggu. Itu berarti 3 sampai 4 bulan. Tapi yang paling aku suka dari penggunaan retinol ini tuh adalah dia membuat kulit aku cerah. Dulu tuh sebelum pakai retinol, kulit aku setelah pakai skincare, tidak pakai makeup maksudnya, cuma pakai skincare aja, 3 jam setelah pemakaian skincare itu mukaku jadi kusam. Sekarang alhamdulillah kusamnya tuh sudah berkurang. Dan mungkin aku mau bikin video satu lagi tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika menggunakan produk yang mengandung retinol. Karena jujur aja, penggunaan retinol itu nggak sembarangan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. So kayaknya aku akan bikin video yang terpisah minggu depan. Terus karena aku rasa purging di kulit aku tuh masih ada 2 bulan lagi, so aku akan bikin lagi video tentang si Avoscan retinol ampul ini untuk yang part keduanya, dan melihat apakah ada perubahan di kulit aku setelah purging selesai. Terus apalagi ya? So sekian video aku tentang review Avoscan retinol ampul ini. Jangan lupa kita bakal ketemu minggu depan, kita bahas retinol lagi. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe, dan bye-bye.